warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban, itulah yang menjadi topik kita kali ini. Adalah sebuah malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi para hambanya. Kabar gembira tersebut dapat kita lihat satu hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, yattali'u Allahu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memandang penuh kasih sayang, memandang penuh dengan rahmat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya itu, mengampuni dosa dan kesalahan jami'i khalqihi, seluruh hamba-hambanya, illa li musyrikin aw musyahinin, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang munafik yang hobi mengumbar fitnah di kalangan umat Islam. Hadis ini ditakhrij oleh para ulama, di antaranya adalah ditakhrij oleh Ibnu Majah fi sahihihi, dalam kitab Ibnu Majah, yaitu kitab sahih beliau. Wa rawahu aidan al-Imam At-Tabrani, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir wal-Awsat, dalam kitab beliau Mu'jam Al-Kabir dan kitab Al-Awsat. Wa qala Al-Haythami, Imam Al-Haythami mengomentari hadis yang diriwayatkan melalui takhrij Imam At-Tabrani ini. Kata Al-Haythami, wa rijaluhuma thiqat, bahwa rijal hadis yang ada dalam periwayatan Imam Tabrani ini adalah thiqah, kuat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Ibnu Hibban, dan masih banyak lagi jalur takhrij dan periwayatan dari ulama hadis yang lainnya. Hadis ini tidak hanya diriwayatkan dari satu sahabat, tetapi dari berbagai kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah melalui jalur periwayatan Abi Bakar Siddiq, juga diriwayatkan melalui jalur Mu'adz bin Jabal, juga dari Abi Hurairah, juga dari Abi Musa Al-Ash'ari, juga diriwayatkan dari Amr bin Al-As, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, juga dari Abi Tha'laba Al-Khasani wa Auf bin Malik, juga dari Uthman bin Abi Al-As dan Ummahatul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga dari banyaknya periwayatan, banyaknya takhrij dari para ulama hadis, maka sebagian ulama menilai bahwa hadis ini adalah hadis sahih yang bisa dijadikan sebagai landasan yang kuat untuk menilai bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang diutamakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah
bagaimana para ulama salafun salih menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini yang perlu kita juga uraikan agar supaya kita bisa itba atas apa yang dilakukan oleh salafun salih. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali, wa laylatun nisfi min Sya'ban kanat tabi'una min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairihim yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Kata Ibn Rajab bahwa malam nisfu Sya'ban adalah satu malam yang oleh para ulama tabi'in dari ahli Syam, penduduk Syam, yakni ulama tabi'in yang hidup di Syam, mereka yu'azzimuna, sangat mengagungkan, wa yajtahiduna fihi fil ibadah, mereka bersungguh-sungguh beribadah di malam nisfu Sya'ban tersebut. Siapakah di antara mereka? Di antara mereka itu adalah Khalid bin Ma'dan, kemudian Makhul, Luqman ibni Amir, dan masih banyak lagi kalangan ulama tabi'in yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dalam rangka menggapai ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dari hadis yang diuraikan di atas. Karena itu kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau pernah berkata di dalam kitab Al-Um, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Ada doa yang diistijabahi, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang dipanjatkan di 5 malam. Pertama, fi lailatul Jum'ah, berdoa dan bermunajat di malam Jumat. Wa fi lailatul Fitr, berdoa di malam Idul Fitri. Juga fi lailatul Idul Adha, berdoa di malam Idul Adha. Demikian juga wa awwalu lailatin min Rajab, berdoa di awal bulan Rajab, yakni malam pertama bulan Rajab. Dan wa lailatin nisfi min Sya'ban, berdoa di malam nisfu Sya'ban. Karena itu Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, wa ana astahibbu kullama haqaituhu fi hadhil layali. Dan saya, kata beliau, astahibbu kullama haqaituhu, saya sangat senang menghidupkan malam-malam yang sudah saya sebutkan di atas, bizikri, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'ai, dan bermunajat serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti para ulama kita terdahulu, baik dari kalangan tabi'in atau tabi'in, mereka menghidupkan waktu-waktu malam. Yang dimaksud adalah malam nisfu Sya'ban, baik dari kalangan tabi'in Syam maupun dari kalangan tabi'in seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i, juga dilakukan oleh Al-Imam Al-Auza'i, dan masih banyak lagi ulama yang lainnya yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berikutnya adalah ketika bulan Sya'ban tiba, maka kita sebagai umat Islam juga disunnahkan untuk berpuasa di siang hari. Entah berpuasa di awal bulan Sya'ban, atau berpuasa di tengah bulan Sya'ban, atau berpuasa di akhir bulan Sya'ban, atau mungkin sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan hari yang kita pilih. Maka hal itu disunahkan. Hal itu berdasar kepada apa yang disampaikan oleh Ummahatul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
sama min syahrin qattun akthar min siyamihi min Sya'ban. Aku belum pernah melihat Nabi SAW biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Nabi SAW biasa berpuasa pada mayoritas hari di bulan Sya'ban. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan kana yasumu Sya'bana kullah. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW yasumu Sya'bana, berpuasa di bulan Sya'ban kullah. Kata kullah di sini dimaknai oleh sebagian para ulama mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'bana illa qalila. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau tiadalah berpuasa di bulan Sya'ban melainkan hanya sedikit hari saja. Rawahu Muslim wa Ahmad bin Nasa'i wa Ibnu Majah. Maka dari uraian di atas, dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dari apa yang dilakukan oleh ulama salafus saleh, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang datang sesudahnya hingga era kita saat ini, maka seyogyanya bagi umat Islam yang mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama yang datang sebelum kita, maka sebaiknya malam nisfu Sya'ban dijalankan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu bisa dilakukan dengan qiyamul lail, salat malam, bisa juga dilakukan dengan banyak membaca Al-Quran, bisa dilakukan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat thayyibah, bisa juga dilakukan dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan yang lainnya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi yang perlu kita cermati melihat kondisi bangsa kita saat ini yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, maka memang benar pada para ulama di kalangan tabi'in ada dua pendapat dalam jenis amalan yang dilakukan dan cara melakukannya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagian ulama Syam, tabi'in Syam, mengatakan bahwa amaliyah yang dilakukan di bulan Sya'ban, di nisfu Sya'ban, dapat dilakukan secara berjamaah bersama-sama di masjid. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan hanya bisa dilakukan di rumah masing-masing. Nah, pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya Imam Al-Auza'i, salah satu al-faqih, ahli fikih dari negeri Syam, dan pendapat ini kemudian diikuti oleh sebagian besar ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah. Oleh sebab itu, menurut hemat kami, malam nisfu Sya'ban tahun ini kita ramaikan dengan memperbanyak ibadah di rumah masing-masing dengan keluarga. Semoga doa kita, munajat kita di bulan Sya'ban ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan juga semoga bangsa kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyebaran COVID yang semakin meluas. Dan semoga dengan berkah doa kita di bulan Sya'ban nanti, di malam nisfu Sya'ban, keluarga kita, masyarakat kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi COVID-19. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.